Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita. Malam ini kita akan membahas tentang dosa besar an-nammam. Apa itu an-nammam? Orang yang suka mengadu domba. Dosa besar. Seringkali perbuatan buruk itu diidentikan dengan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. An-nammam naqlul kalami baina tarafaini aw bainan nasi bi gharadil ibsadi wa iqa'il adawati wal qarahi bainahum wa ighali sudurihim bidzalika ifsadu qulubihim wa idhabi mawaddatihim wa qat'i silatihim. Naqlul kalami baina tarafaini au bainan nasi, menyebarkan kalam, omongan, ya, baina tarafaini, antara dua belah pihak, baina tarafain, au bainan nasi, atau di antara manusia. Dia sebarkan omongan, dia sebarkan pembicaraan, tapi ada tujuan jelek, ada tujuan buruk. Apa? Bi gharadi al-ifsad. Ifsad, ada tujuannya untuk membuat kerusakan, membuat jelek, membuat buruk. Wa iqa'il adawah, dan untuk menumbuhkan, menciptakan al-adawah, permusuhan. Wal karahi, kebencian, bainahum, di antara mereka. Inilah yang disebut dengan adu domba. Dia sebarkan omongan dengan tujuan buruk, dan Allah tahu hati orang, ya. Adu domba itu dosa besar karena dia menyebarkan keburukan untuk tujuan membuat kerusakan dan untuk menciptakan permusuhan di antara manusia dan untuk menciptakan kebencian, sehingga yang aturannya rukun, damai, jadi apa? Jadi renggang, jadi bermusuhan. Nah, ini karena adu domba. Suami istri yang rukun, karena diadu domba jadi apa? Berantem, ya, bahkan bercerai, ya. Bahayanya adu domba, sehingga adu domba itu masuk ke dalam al-kabirah minal kabair, dosa besar. Wal iyazubillah, semoga Allah lindungi kita, amin. Wa ighali sudurihim bidzalika ifsadu qulubihim, untuk menumbuhkan, ya, al-ghil. Ghil ini penyakit hati. Dia tumbuhkan itu ghil. Ghil itu hasad, dengki, iri sama orang. Orang sholat, orang ngaji, orang puasa, tapi hatinya ada hasud, dengki sama saudara, dengki sama orang muslim. Itu seperti api makan kayu bakar. Hilang, rontok dia punya amal ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatoba. Nabi bersabda, jauhkan kalian dari hasad, dengki, iri. Ya, enggak seneng lihat saudaranya dapat nikmat. Bawaannya apa itu kalau orang dengki? Bawaannya udah panas saja. Itu orang dengki itu begitu. Enggak seneng saudaranya dapat nikmat. SMS itu hasud, dengki itu begitu. SMS. Apa itu SMS?
Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasud itu begitu, dengki. Ya. Orang yang hasud dengki itu makan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api makan kayu bakar. Nah, adu domba ini menciptakan kedengkian, hasud. Ya, hasud dengki dia. Hatinya kotor. Makanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk doa maksurat. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina wa idhabi mawaddatihim, bisa menghilangkan mawaddah, rasa cinta, rasa sayang. Itu dijauhkan karena ada apa? Ada namimah, ada adu domba. Wa qat'i silatihim, termasuk apa? Wa qat'i silatihim, termasuk memutuskan hubungan silaturahim. Wa huwa ashaddu khataran 'alan nasi. Ghibah, namimah itu sangat-sangat berbahaya. Bahkan menjadi penyakit hati, bahkan menjadi penyakit sosial. Kaunun namimati yata'adda asaruha ilal mujtama'. Begitu buruknya, begitu bahayanya namimah, dia pengaruhnya itu pada kehidupan bermasyarakat. Bahkan pada keluarga bisa berbahaya. Suami istri, keluarga yang akur, damai, karena diadu domba jadi retak. Sebuah masyarakat karena diadu domba jadi retak. Bahkan bangsa pun bisa retak karena diadu domba. Nah, sekarang jangan sampai kita umat Islam tuh diadu domba. Karena politik adu domba itu paling gampang, diadu domba. Negara dengan negara bisa diadu domba. Rakyat dengan pemerintah bisa diadu domba. Antara umat Islam dengan umat Islam. Maka kita mohon sama Allah, mudah-mudahan negeri kita damai, aman, dijauhkan dari orang-orang yang ingin punya niat jahat kepada bangsa kita. Amin ya rabbal. Fatasabbaba biqat'i al-irham, fatusabbibu biqat'il irham. Namimah itu bisa memutuskan silaturahim. Itu karena adu domba. Bahayanya adu domba. Wa ta'kir safwin nufus, dan adu domba itu bisa apa? Mengkaratkan kesucian hati, kesucian jiwa. Dia menyerang kesucian jiwa itu. Itu adu domba. Makanya orang yang punya sifat suka mengadu domba, hatinya kotor. Sudah dipastikan hatinya kotor. Orang kadang lebih memperhatikan sakit secara fisik, tapi kadang lupa memperhatikan ada penyakit namanya penyakit hati. Di antaranya itu adalah an-namimah. Itu karena bersarangnya penyakit ghil, penyakit hasad, penyakit hikdun, iri dan hati, bahkan ada kesombongan. Maka ada istilah namanya manajemen konflik. Nah, ini ya, ada manajemen konflik. Kerjaan itu hanya ingin menciptakan apa? Menciptakan kerusuhan, menciptakan konflik. Ada istilahnya dia memancing di dalam air keruh. Emang orang kerjaannya begitu tuh? Kepengennya rusuh, kepengennya enggak damai karena dia memancing di air keruh. Ada orang yang memang seperti itu. Jamaah yang kami hormati, maka hakikat dari an-namimah itu adalah ibsa'us sirri wa hatkis satri. Dia menebar keburukan dan membuka aib. Amma yukrahu kasfuhu, yang tidak disuka untuk dibuka, untuk disingkap. Wala tuti kulla halafin mahin. Allah berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammaz
orang yang suka mencela. Maka orang yang suka mencela itu termasuk wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang suka banyak mengumpat, mencela, ya. Massa'im binamim, yang menghambur fitnah adu domba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga namam, orang yang mengadu domba. Tidak masuk surga namam, orang yang mengadu domba. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, beliau bersabda, marra bi qabraini, suatu hari beliau melewati dua kuburan. Qala, Nabi berkata, ini Rasul, makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu apa yang ada di alam kubur. Masya Allah. Apa kata beliau? Innahuma la yu'adzaban. Ini orang yang lagi dikubur nih lagi disiksa. Nabi tahu tuh. Ini salah satu hadis menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Maka kita pun doa sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Sebelum salam, waktu sholat jangan salam dulu, baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu diantara empat itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi azab kubur itu ada. Nabi pernah melewati dua kuburan, kata Nabi, ini mayat lagi disiksa. Apa kata beliau? Wa ma yu'adzabani bikabirin amma annahu kabir amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Ada yang disiksa karena baul yang dulu pernah kita sampaikan tuh. Ya, baul, air kencing. Ya, pernah dulu kita sampaikan, air kencing kita harus hati-hati, kecipratan air kencing kita pakai sholat kita jadi enggak sah. Maka itu bisa menyebabkan azab kubur. Nah, yang kedua ini terkait dengan pelajaran kita. Wa ammal akhar, kata Nabi, fakana yamshi bin namimah. Orang ini waktu hidup di dunia suka menebar fitnah, suka mengadu domba. Diazab di dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi tahu. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis berikutnya? Summa akhadha jaridah rutbah. Kemudian Nabi ambil pelepah kurma, fasaqqaha isnaini, lalu Nabi belah menjadi dua. Nabi belah itu. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Lalu Nabi nancapkan masing-masing di kubur itu. Nabi tancapkan di dua kubur itu. Lalu kata beliau, wa qala la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan ditancapkannya dua pelepah yang masih basah ini diringankan azabnya selama pelepah itu belum kering. Masya Allah. Man asya'a ala muslimin, siapa yang menebarkan satu ucapan, dia tebarkan, ya, dia niatkan aib dengan ucapan itu, bi ghairi haqqin, tanpa hak, tanpa kebenaran, sanahullahu biha finnari yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah memburukkan dia, Allah membuat aib dia dengan apa yang telah dikerjakan di dunia itu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, tajiduna syarran nasi zal wajhaini. Kalian nanti, kata Nabi ini, akan dapatkan orang yang punya dua muka. Istilah Nabi ini. Tajiduna syarran nasi zal wajhaini. Kalian nanti akan dapatkan manusia buruk, manusia jahat, manusia jelek yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada orang, ya, dengan wajah yang berbeda dengan ke orang lain. Artinya omongannya itu berbeda. Ini termasuk orang yang memiliki zulisanain, orang yang mempunyai dua lidah. Siapa orang yang memiliki dua lisan? Jadi ada dua muka, ada dua lisan. Nah, ini namam, pengadu domba. Fa innallaha yaj'ala lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah jadikan dia dua lisan, dua lidah dari api neraka di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Imra'atu Abi Lahab innaha kanat tanqulu al hadis bin namimah. Sumiyan namimah hatoban. Hatob kayu bakar, adu domba itu disebut juga dengan hatob. Pembawa kayu bakar artinya menebar fitnah, mengadu domba, suka mengadu domba. Mengapa? Li'annaha sababul adawah. Karena adu domba itu bisa menyebabkan permusuhan. Bisa menyebabkan permusuhan. Kama annal hatoba sababul isti'alin nar. Wa yuqalu amalun namam, perbuatan pengadu domba itu adarru min amali syaitan. Dia lebih berbahaya dari perbuatan setan tuh. Perbuatan pengadu domba lebih berbahaya dari perbuatan setan. Oleh karena itu, ya, setiap apa yang kita lihat dari keadaan manusia itu jangan semuanya dijadikan pembicaraan. Kita bisa pilih-pilih, memilah-memilih mana yang baik nih. Kalau yang sekiranya buruk, udah. Kita hanya menyampaikan kepada orang hal-hal yang membawa manfaat kepada manusia. Begitu. Ya. Kita tutup aib orang. Kalau emang itu orang baik, jangan cari-cari kesalahan. Nah, ini yang pertama, nasihat bagi kita, ya, untuk kita tidak menceritakan kepada orang kecuali cerita kita itu terhadap orang yang membawa manfaat. Ada 6 cara tariqatu daf'in namam, agar kita itu tidak terpengaruh oleh orang yang suka adu domba. Nah, ini bahasa keren sekarang apa ini? Provokator. Bahasa provokator itu mirip-mirip dengan pengadu domba. Orang yang suka memprovokasi, provokator. Sudah isya ya? Oh, sudah bunyi. Oh, masya Allah. Ada 6 nih. Nanti kita teruskan insya Allah 6 hal cara kita membackup, ya, melindungi diri kita agar tidak terjebak kepada orang yang suka mengadu domba. Insya Allah panjang umur, minggu depan sehat lahir batin, bisa kita bertemu kembali. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.